warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ibtala Ibrahim khaliluhu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ja'alahu habibuhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat berangkaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang penuh barakah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha pertama di tempat ini. Baru saja kita rukuk, baru saja kita sujud. Bagi pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia-manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah. Karena itu melalui tempat ini, melalui khutbah ini, kami mengajak kepada diri sendiri dan kepada kita semua, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifat keangkuhan dan kesongkaan kita yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun kita perkasa, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdayanya, tidak ada berdayanya dalam genggaman Allah. Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jemaah Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita rayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin ada yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Mereka yang melaksanakan haji semua berpakaian
yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam berbagai bidang kehidupan. Sulit kita membedakan antara mereka yang kaya dan yang sederhana, yang berpangkat maupun rakyat biasa. Semuanya memiliki tujuan yang sama, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, berharap menjadi haji yang mabrur, yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka bersama-sama mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Aidul Qurban karena merupakan hari raya yang menekatkan pada aksi berkorban. Berkorban berbeda dengan makna berkurban. Berkorban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Sementara kurban bermakna dekat atau mendekatkan. Disebut juga dengan udhiyah atau dahiyah, yaitu hewan sembelihan. Makna berkurban tidak sama juga dengan makna berkorban. Namun relevansinya atau kedekatannya ada. Kita ingin dekat dengan seseorang, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka harus rela berkorban. Makna berkorban memberikan sesuatu, menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Orang lain itu bisa anak, orang tua, keluarga, saudara, sebangsa dan setanah air. Ada pula pengorbanan yang ditujukan kepada agama, yang berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengorbanan yang sesungguhnya. Inilah pengorbanan yang tinggi nilainya, dan inilah pengorbanan yang hakiki. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi. Pengorbanan yang hanya ditujukan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita maklumi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang paling mulia dan paling utama setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 82 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ibrahim dalam Al-Qur'an. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang ikhlas mengorbankan putranya Nabi Ismail semata-mata untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan predikat kepadanya Khalilullah. Wattaqallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 125. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam itulah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga, yaitu anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Sikap Nabi Ismail alaihissalam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tuanya dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahanda, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Saya kira hampir semua dari kita mengikuti perkembangan baik di media televisi maupun media sosial tentang bagaimana sikap perilaku anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang terlibat dalam pemakai atau pengedar narkoba, pelaku kekerasan, penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa anak manusia yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita juga mungkin telah mendengar, melihat berita tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada orang tua kandungnya, menghardik, membentak, mencaci maki, memukul, bahkan ada yang tega menganiaya orang tuanya. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana anak-anak dieksploitasi, diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tuanya sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap yang ekstrim yang paling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak. Dua sikap yang bertolak belakang. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sebagai orang tua. Pada sisi lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anaknya. Karena itu, di hari yang penuh barokah ini, mari kita berhenti sejenak, membuka hati sejenak untuk belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, wajar pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang salihah, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang salih dan salihah. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang saleh Ismail alaihissalam karena beliau sendiri berhasil membentuk, mendidik dirinya menjadi seorang hamba yang saleh. Allah menegaskan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah atau siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha dan belajar untuk menjadi orang tua yang saleh? Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika kita ingin memiliki anak yang saleh dan salihah, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang doa itu di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa, Ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang salih. Demikian juga doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebahagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh, sekedar mau memiliki anak yang saleh. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa, memintanya kepada Allah hingga kelopak matanya bercucuran air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang saleh dan salihah, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama, bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah yang mewah, kendaraan yang menjadi impian. Harus lebih daripada itu, kita harus mencita-citakan ingin memiliki anak yang saleh dan salihah. Berikut ini ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian memiliki anak yang saleh dan salihah. Pertama, konsisten mencari rezeki yang halal dan untuk keluarga. Konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal yang diperoleh melalui cara dan jalan dan cara yang halal kepada anak-anaknya. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam sabdanya, sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Untuk itu, mari kita simak peringatan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, lebih dari 14 abad yang lalu tentang tantangan tersebut. Rasulullah menyampaikan akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kita termasuk yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga. Naudzubillah, semoga saja tidak. Karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh, Rasulullah sudah berpesan tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game online maupun offline dan semacamnya yang sejenisnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun, mari kita memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang dalam kobaran api neraka?
Apa kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka Allah? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Para ayah dan bunda yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, kita terus belajar menjadi orang tua yang salih dan salihah. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam mendidik anak? Apakah kita sudah tahu caranya mendidik anak sesuai tuntunan Rasulullah? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak kita yang berbeda-beda? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik dan yang wajib kita jalankan. Tentu saja kita tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi dan ahli bait beliau secara benar. Coba kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karena sesibuk apapun urusan dunia kita, kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang salih dan salihah. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak yang salih dan salihah dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat. Sadaqatin jariyah aw 'ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Riwayat dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang salih adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang salih adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang salih adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang salih adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak salih dan salihah telah akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan orang tuanya di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya untuk sungguh menghadirkan sosok anak yang salih dalam rumah tangga kita, jangan kita berputus asa kepada Allah. Dalam kondisi ini, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya, meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Dalam Al-Qur'an dikatakan pada surah As-Saff ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, sisi Allah ada pahala yang besar. Sungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah ada pahala yang besar. Kesabaran juga hal paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karenanya bersabarlah, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan pencerahan bagi kita untuk kembali menggali keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina dan membangun keluarganya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعد كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يا الله Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Pada hari ini ya Allah, kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Allahumma ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, ampunilah kami, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan ya Allah. Allahumma ya Rabbana, dari bumi khatulistiwa ini ya Allah, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah, tertindas di berbagai belahan bumi-Mu ya Rabbana. Berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk melindungi kehormatan mereka. Jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan-Mu ya Allah, segerakan pertolongan-Mu untuk kami dan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak-anak yang saleh untuk ayah dan bunda kami. Jika mereka hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisi
sisa-sisa usia mereka. Jika ayah dan bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni durhaka kami kepada ayah dan bunda kami. Allahumma ya Rabbana, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam gelapnya alam kubur. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan negeri kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, selamatkan negeri ini, karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai-Mu ya Allah ya Rabbana. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan-Mu ya Allah yang Maha Adil. Allahumma ya Rabb, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya padamu. Engkau yang Maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang berharap. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi